Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu membahas tentang kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Dengan saya, Karisma Esa Fitri, NIM akhir 3205 PGMI 5D. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kriteria penilaian hasil belajar pada program belajar mandiri atau kurikulum merdeka perlu menitik beratkan pada pemahaman mendalam, penerapan konsep, pengembangan keterampilan abad 21, dan pengembangan kepribadian siswa. Hal ini harus fokus pada pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi siswa dan harus memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi berbagai kemampuan, gaya belajar, dan tingkat perkembangan pribadi siswa. Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan memberikan informasi yang komprehensif sebagai umpan balik bagi guru, siswa, dan orang tua, membimbing mereka dalam menentukan strategi pembelajaran lebih lanjut. Ujian direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan ujian, sehingga teknik dan waktu ujian dapat ditentukan secara fleksibel untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Kurikulum merdeka merupakan suatu pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswanya. Untuk mengevaluasi hasil belajar dengan menggunakan pendekatan kurikulum mandiri atau kurikulum merdeka, ada beberapa kriteria dalam penilaian kurikulum merdeka. Yang pertama, keterampilan guru. Guru harus menilai sejauh mana siswa mencapai keterampilan yang ditetapkan dalam kurikulum nasional atau lokal. Penilaian ini dapat mencakup berbagai aspek keterampilan, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, gunakan keterampilan abad ke-21. Kriteria penilaian harus mencerminkan kemampuan siswa dalam menggunakan keterampilan yang relevan dengan abad ke-21, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Yang ketiga, kreativitas. Penilaian dapat mencakup sejauh mana siswa dapat menerapkan pemikiran kreatif untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ide. Yang keempat, keterlibatan siswa. Penilaian dapat mencakup sejauh mana siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi, dan berkontribusi pada proyek pembelajaran. Yang kelima, pengembangan kepribadian dan sikap. Penilaian harus mencerminkan perkembangan karakter siswa seperti sikap positif, etika, tanggung jawab, dan empati. Yang keenam, proyek dan portofolio. Proyek dan portofolio siswa dapat digunakan sebagai bagian dari penilaian. Ini mungkin termasuk proyek penelitian, presentasi, karya seni, atau proyek praktis. Yang ketujuh, refleksi dan evaluasi diri. Siswa mungkin diminta untuk merefleksikan perkembangan dan kemajuan mereka sendiri dalam memperoleh keterampilan. Hal ini dapat berupa entry jurnal, esai reflektif, atau wawancara evaluatif. Yang kedelapan, kriteria lokal. Guru dan sekolah dapat menentukan kriteria penilaian tambahan berdasarkan konteks dan tujuan pembelajaran mereka sendiri. Yang kesembilan, koneksi dunia nyata. Penilaian harus mencerminkan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam situasi kehidupan nyata.
Yang terakhir yaitu menggunakan teknologi. Jika teknologi digunakan pembelajaran, penilaian harus mencerminkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi secara bijak dan efektif. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.